bukan bukan berarti saya mencela ya. Yang namanya Raja Solo juga yang Purboyo itu datang ke ulama. Namun ulamanya sekelas Gus Idam. Artinya bukan hikmah, tidak karomahnya hanya rame-rame gitu loh. Rame-rame itu gimana? Itu rame-rame. Bukan saya mencela, bukan. Ya itu bagus dan ini saya juga sama sekali tidak mencela ya. Tidak memuja juga tidak mencela. Hanya bicara kasunyatan, ngomong sing apa hanane. Dan saya juga tidak terkejut, tidak kaget karena zaman sekarang itu kan nusana tembung kali ilang kedunge. Kayak saya cara kasarnya ngeliat rokok gue angel. Kudu akal-akal kepriwe ya. Apa gitu loh. Ya sekarang saya punya niat ngusapi kan nggak apa yang namanya orang seperti saya cekelannya hanya ngesti. Aku udah diurusannya umat asine, kebutuhanku diurusin kan umat gitu loh. Nah sekarang enggak, kalau orang seperti saya orang di umat siapa yang ngurusi? Teka-teka wong sengsara kabeh siji loro telu papat lima enam deh, 6 ya sekarang ya. Wah anu aja teka-teka iya 3 dina selawe bulan bae nih berapa itu? 150 sehari ya kan? Lah saya nggak punya umat gitu. Kalau saya nanti circular dianggapnya ya kan peminta-minta gitu loh. Tapi kalau yang hanya seperti itu, pondok sudah bagus dibongkar ganti yang baru katanya ini rawan gitu loh. Ya kan repot. Lah ini saya bukan mencela tapi seimbangkan lah sekali. Ngitung paweling kaki Sabtu palon pamono swantara tapi ulo salam yo atur bagyo wismuka nusantara. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Nuwun sewu Mbah. Saya mencermati akhir-akhir ini banyak sekali bencana yang melanda Indonesia ini Mbah. Penanganan bencana juga sudah tidak kurang-kurangnya dari pihak pemerintah. Di situ saya melihat para menteri dan lembaga-lembaga yang lain, bahkan presiden itu pun sudah turun ke lokasi bencana, yang terutama itu di daerah Sumatera Mbah. Saya melihat itu anggaran negara itu sangat begitu besar digelontorkan ke wilayah-wilayah yang terkena bencana di Sumatera itu, Mbak. Di sisi lain, di banyak daerah itu juga menyusul bencana-bencana yang lain, Mbak. Bahkan di situ saya juga melihat sosok figur Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi itu juga dalam kontennya itu ngasih banyak uang ke masyarakat dan juga para petugas yang sedang di lapangan, Mbak. Sementara di sisi lain, begitu besarnya anggaran negara yang digelontorkan di wilayah bencana di Sumatera itu justru malah menimbulkan pergolakan yang terjadi di Aceh, Mbak. Masyarakatnya justru mengibarkan bendera GAM dan kemungkinan itu menuntut kemerdekaan. Menurut Mbak itu, apakah dengan pemerintah menggelontorkan begitu banyak uang itu akan menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi pasca bencana, Mbak? Ngaten nggih. Nggih, Mbak. Seseket kula nggih. Nggih, Mbak. Hong wilayah jati nukuni ajat-ajat lukun Nusantara tapi luk salam mulia. Salam mulia, Mbak. Sekilas saya akan menjawab nih seseket kula nih. Bahwa Indonesia dan bahkan tidak cuma Indonesia tapi bahkan dunia itu sekarang sedang dirundung banyak bencana. Contoh Arab Saudi, Ka'bah tuh ini rumah Allah tahap pertama ya. Ring 1 rumah Tuhan. Walaupun bentuknya 4 itu, kalau kita kan Ka'bah itu ya diri kita gitu loh. Ajaran kapitayan Jawa ini. Nah, ya kubus lah 4 penjuru timur barat
utara selatan begitu. Nah, sekarang kan karena penjabarannya kurang ngepasi sehingga lebih baik kita ke sana sama juga ke Borobudur kalau menurut saya sih. Kalau menurut saya kan boleh saya. Nah, jadi pada prinsipnya mengapa melakoni haji kan untuk mempertebal keimanan. Padahal iman yang pertama itu adalah percaya adanya hal yang gaib. Mas Budi pernah melihat apa enggak orang yang ngerangkai Hajar Aswad tapi ya itu ya? Kenapa? Aku duitnya sing akeh gitu loh. Aku duitnya sing akeh. Nah, ini kan kelihatannya ironis begitu loh. Ironis pada diri kita, bukan saya mencela beliau-beliau enggak. Dan besarnya promosi sekarang lucu lagi kan ada umroh dulu bayar carry gitu loh. Ya enggak itu. Ya kan? Umroh dulu bayar nanti alias carry-carry-nya medit, carry-carry-nya ya medit gitu loh. Carry-carry-nya ya titit gitu loh, mati, dead gitu maksudnya. Kan bayar carry lah, ini sebuah hal yang kurang apa sih. Artinya saya akan menyampaikan Indonesia itu akan kaji. Komplek blak lewian kaji ya kan? Terus kelebihan spiritualis. Betul nggak? Kelebihan dukun, kelebihan ustad, esok soreawan bengi ya ngorong-ngorong nganggo corong gitu loh. Ini nyata, tidaklah itu di tempat ibadat yang A, yang B, yang C. Itu sudah demikianlah. Saya tidak mencela, namun saya mengajak introspeksi. Ingantarane menungso kang beriman itu adalah percaya adanya hal yang gaib lah. Artinya manakala belum yakin betul adanya hal yang gaib, menurut saya tidak usah melakoni iman gitu. Tidak usah berkata-kata iman yang saya maksud. Sebab ini sangat rawan, sangat genting lah. Terkait dengan bencana, saya akan menyampaikan bahwa ada seseorang atau ajaran tertentu yang mengatakan bahwa bencana itu sebagian ajab ada ya. Terus bencana itu sebagian cobaan, bencana atau ujian gitu. Bencana itu manakala dihayati bisa menimbulkan rahmat, artinya pembaharuan dunia lah. Ini kalau kita kaitkan ngomong adab, wah kabus ya. Ya boleh saja karena itu adab, semestinya orang Aceh juga introspeksi. Terus para presiden ya karena ini tingkatnya sudah dunia bukan Nusantara saja. Para pemimpin dari lurah sampai dengan presiden yang saya maksud itu harusnya juga introspeksi. Yang saya pahami bahwa kalau zaman dulu menapak tilas keluhuran kita ya kita semua itu bahwa babagan atau masalah ya, kalau lebih tepatnya ya babagan itu ya babagan itu mengenai hal kepemimpinan yang tentunya orang pemimpin itu punya kuasa, atau babagan kekuasaan mengenai kepemimpinan bukan urusan hanya kekuasaan saja. Tapi ada kaitannya dengan wahyu. Nah, wahyu ini juga gaib yang saya maksud. Ya, pulung. Kalau istilah dulu itu orang magang lurah itu kontirakat disit. Golet pulung, men kon darune ken celokan wahyu ya, ken celokan daru lah. Lah, sekarang yang demikian nyaris tidak ada sama sekali, bukan berarti saya mencela ya. Yang namanya Raja Solo juga yang Purboyo itu datang ke ulama. Namun ulamanya sekelas Gus Ikam. Artinya bukan hikmah. Nah, tidak karomahnya hanya rame-rame gitu loh. Rame-rame itu gimana? Itu rame-rame. Bukan saya mencela, bukan. Ya itu bagus, dan ini saya juga sama sekali tidak mencela ya. Tidak memuja juga tidak mencela. Hanya bicara kasunyatan, ngomong sing apa anane. Dan saya juga tidak terkejut, tidak kaget, karena zaman sekarang itu kan Nusana Tembung kali ilang kedunge.
pasar ilang kumandange, kan seperti itulah. Ini tinggal ngansik don tugel go asok pajak secara pakem lah. Saya akan menyampaikan sedikit ya mengenai hal-hal yang demikian. Bisa jadi saking besarnya bencana, sekali lagi ya, saking besarnya bencana, karena ulama jelas orang bisa dongani gitu loh, ya kan, Bantai orang bisa dongani gitu loh. Artinya sekarang itu yang pokok kan biasanya ya ngirim wong mati ya tahlilan, ya kan. Lalu kalau itu ya yasinan, tahlilan yasinan itu di mana-mana sekarang, ya kan. Kalau kelompok orang yang tidak mau ikut tahlil atau tidak mau ikut yasinan saja sudah dicungcungi biasanya gitu loh. Tapi intinya nek gelem ngumpulna atau melu yasinan, tahlilan, lalu gelem kepanggonan tur gelem melu gelem udu, itu ya dalem-alem wong apik, ya kan? Oh, ini sudah jelas valid artinya loh datanya. Namun bukan berarti saya mencela pula, bukan berarti saya melarang, apalagi kapasitas saya tidak mungkin. Hanya saja hal yang demikian itu lebih dimatangkan. Artinya aja kowe salat nek ora ngerti hakikate salat. Bisa paham ya? Paham, Pak. Aja kowe sedekah nek ora ngerti hakikate sedekah gitu loh. Aja kowe syahadat nek ora ngerti hakikate syahadat lah. Terus kan mungkin ada muncul lah cocote kowe gitu, cara wong Jawa Tengah gitu, wong Banyumas, cocote kowe kaki darwa jajal diatasi. Saya orang andal bukti kena pasang serban jaka kendil, niscaya di sana terang dentang. Bisa paham ya? Paham, ini Pak. kan berulang-ulang, akan berulang-ulang. Artinya kemarin banjir bandang terus diterjang lagi, ya kan? Nanti diperbaiki diterjang lagi lah. Nah, orang dulu punya guru lah, Pak Irawan, itu mantan pengawal Bung Karno. Itu ketika datang cahaya ini panas sekali, ya itu diredupi. Dan itu kisah Kanjeng Nabi Muhammad juga demikian gitu loh, ya kan? Lah ini contoh gitu. Artinya Pak Prabowo seorang presiden datang ke sana, semestinya langsung situasinya ayem. KDM katanya juga itu idola masyarakat kan, datang ke sana semestinya alamnya langsung tunduk dan patuh. Sebab begini, saya pernah mengatakan ya, adanya Tuhan itu karena ada manusia. Artinya begini, ketika orang anak mulut manusia, tidak ada sukma di muka bumi ini, ya, roh kita, sukma kita, niscaya tidak ada yang menyebut Tuhan. Ya kambing ya bek gitu loh, sapi ya wek gitu loh, ya kan? Lah itu artinya kalau tidak ada Tuhan, tidak ada manusia, bukan berarti manusia ini Tuhan, bukan. Namun adanya Tuhan karena manusia yang menjelaskan. Lah otomatis kalau sudah jelas sejelas-jelasnya pada dirinya dan bisa menjelaskan kepada sesama, datang ke suatu tempat yang itu suket godong, kekewanan, tunduk dan patuh. Langit tunduk dan patuh, ya kan? Langit kena udan ning ojo banter-banter, umpamane seperti itu loh, ya kan? Ya cukup membasahi bumi. Kalau hujan, alihkanlah kamu ke tengah lautan umpamanya lah. Yang demikian ini saya meyakini, Mas Budi, saya meyakini bahwa Indonesia itu pemerintahan Indonesia itu kan ada dalam Jayabaya ya yang saya tahu. Negara kewan hanggonyo hangadani. Artinya negara ini sampai kewan sampai keteter lah, kewan itu keteter. Anggenyo angadani dalam mengatasi itu dalam mengatasi musibah di Indonesia. Dan saya berani mengatakan manakala terus-terusan seperti ini, anggaran negara habis untuk urusan bencana mulai awal tahun 2026 hingga 2028. Saya yakin makin hari makin defisit minus, nanti mungkin Indosat dijual, mungkin nanti Pulau bisa dijual untuk ngurusi yang demikian lah. Karena apa? Tidak ada kalau apa itu orang ngedablus apa ya, termasuknya mungkin ngedablus itu ya, yang di dalam kubur katanya berdoa seperti ini sedang makan semangka kan ada gitu loh. Nggugu sih kayak gitu loh. Bisa paham ya? Paham, Pak. Lah orang-orang yang ngilmu iku kelakone kanthi laku nira kelawan kas tegese kas nyantosani setya Buddha pangakesedur anggara
sudah tidak digubris. Kelasnya kayak saya kan kebobole mati setro. Ya kan, mau bikin tumpeng baru-baru saja itu untuk caranya mencegah lah, antisipasi. Ya paling sarkiler pun tidak bawa proposal, tapi di sini nanti kayak Mas Budi andil walaupun berapa itu nanti tumpengan terus dipasrahke nih untuk Pundensari, Ganjasari, kacau sakit datang Pundensari, kan seperti itu kalau. Lah sekarang sudah tidak ada sama sekali. Jadi intinya saya menyampaikan, manakala terus-terusan seperti ini, bok kiai sewu, pusaka sewu, dicakena karena nggak pakem gitu loh. Ibaratnya sekarang seperti ini. Itu center apa ya? Center. Kalau center digunakan di waktu malam. Lah sekarang kebalikannya. Center itu digunakan di kala siang. Pengibaratannya begitu ya. Cangkul semestinya untuk nyangkul. Ya. Kalau golok ya untuk mencelas. Lah sekarang itu kebalik-balik begitu loh. Oh, nggih. Bisa paham ya? Kebalik-balik gitu loh. Kurang empan papan lan kurang lambe ati. Cara dongane kira-kira kalau jin setan priprayangan atau arwah leluhur kita ana wong ngirim donga nganggo bahasa Amerika atau bahasa Arab, kira-kira bingung nggak cara anunya? Ya bingung, Mbak. Bingung kan? Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, ini dipaksakan loh. Karena apa? Ya di kehilangan pangan, Mas. Paham nggak? Paham, Mbak. Lah, sekarang bayangkan manakala ini tidak ada promosi, tidak ada orang yang berangkat haji ibaratnya, lalu kiai nggak ada yang mondok ya, jarang santri nih. Ya lama-lama lemes lah. ya mungkin ini akan terjadi biar kiai itu merasakan orang yang seperti saya. Ya kan? Artinya saya nggak ingin dipuja, tapi laku-laku ning ilmu kang nyoto sanyatane mung weh resepe ngati bungah lamun ning aran cubluk ya. Ini kan laku pakem Jawa. Lah sekarang kan enggak dengan cara amang-amang iming-iming ngomong-ngomong sandang pangan teka dewek gitu loh. Ya kan? Lah kalau saya Mas Budi kesini sering nyangoni nggak saya? Sering banget, Pak. Nah itu kan nyata artinya yang dono weweh terak kesumur meseng madu tedakengan topo turingan dono wari sekarang nggak ada. Adanya ya kalau itu wah ngalap barokahipun umpamane Habib ngarap barokahipun kiai gitu lah. Dan jarang sekali saya ibaratnya cara orang makan mau berak itu kiai-kiai jarang, umpamanya pondok yang sudah banyak santri ya kotor ya mengentaskan jangan 1000 ya, kebanyakan 100 50 orang yang tuna tanah tuna rumah umpamanya kan nggak pernah dengar ibarat orang makan yang harus ngising. Nah kayak Nanang di sini punya lurah nggak Nang? Punya kan? Ya kan, punya camat kan? Tapi ibaratnya kalau nggak kesini nggak ngerokok kan? Tanggamu banyak yang kaya nggak? Ada, banyak lah, gitu lah. Nah, tapi kalau kamu ngendong kayaknya masih jauh sudah ditutup pintunya, iya nggak? Lah, padahal makanya ini orang yang digambang gemblung, aslinya begitu loh. Lah, kewajiban kita kan menjelaskan ini loh dalan ngurip, gitu loh. Walaupun 10.000, 5.000 tiap hari terkasih kan di sini. Itu yang real itu loh. Artinya ini ibadah yang faktual, bukan yang tekstual begitu. Jadi intinya negara bisa bangkrut ngurusin bencana, begitu. Nuwun sewu niki, Mbah. Dari wedane jenengan itu kalau menurut saya itu sangat begitu mengerikan, Mbah. Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin menggelontorkan dana yang begitu besar, tapi justru oleh masyarakat terutama di Aceh itu ada sedikit penolakan, Mbak. Artinya mereka justru menuntut pengen merdeka. Adakah rujukan dari Mbak untuk pemerintah kita dan juga masyarakatnya bagaimana atau apa yang harus kita lakukan, Mbak, untuk agar kita selamat dari berbagai musibah yang ke depan mungkin terjadi, Mbak? Pendapat kan boleh ya. Pendapat yang saya pilihkan antara nalar, naluri, dan nurani. Indonesia bisa merdeka. Itu kan setelah 300 sekian tahun runtuhnya Majapahit, ya kan? Bung Karno muncul kan begitu loh. Ya kan?
Nah, Indonesia mesti kembali kepada pakemnya. Nggih. Pakem awal, sanad ya. Yang dipegang oleh Putri Sima, yang dipegang oleh Musendok, Nggih. yang dipegang oleh Erlangga, yang dipegang oleh Singosari, oleh Kenaro, ya, oleh Mbok Gandring, lalu yang dipegang oleh Ki Ageng Kiring lah terakhir gitu loh. Ya kan? Lah ini harus ngudi kepada ini. Kalau saya nanti mengatakan kembalilah ke rel asli bangsa Indonesia, kepada rel prinsip bangsa Indonesia. Indonesia dulu kan kecilnya kita saja, saya itu masih banyak orang Kurupan. Yes. Artinya tidak terpaku dengan duit gitu loh. Nggih, Pak. Ya kan anak istilah dulu ke, wah itu tenaga didagang. Ada nggak? Ada, Pak. Orang yang apa-apa serba duit itu seperti itulah. Kalau ini kembali dibedah, nih saya akan kembali kepada laksana bersemangat 45. Yeah. Kan sukarela, yang bisa memerdekakan Indonesia sukarela. Yeah. Jangan mengeklaim itu santri memerdekakan gitu loh. Itu namanya ya egois kalau menurut saya. Kutis bemelu bukan santri, kutis ikut berjuang. Saya yakin itu gitu loh. Lah, ini semestinya pemimpinnya ngeleti kekancingan ini. Pakem. Yang sering saya katakan itu, yang sering saya lantunkan, hang itu ngopaweling ingkati sabdo palon pamong nuswantoro. Nah, ini kembali kepada relnya revolusi kalau Bung Karno mengatakan. Nah, kalau sekarang ya kembali kepada relnya NKRI, gitu loh. Dasarnya anti kapitalis, anti imperialis lah. Siapa yang kagungan ini sudah pernah saya sampaikan, yaitu kaum bedogol. Kaum bedogol ini bersih dari politik. Paham nggak? Paham, Pak. Gitu. Lah, artinya begini loh. Orang anak iming-iming, orang anak amang-amang, orang anak omong-omong. Saya sering mengatakan ajaran bedogol saya, ojo siro bicara, jangan sira itu mengatakan sebelum pangesti dalam hal yang penting ini loh ya. Berbeda dengan kita berkelakar, sendaguro itu lain. Jangan kamu menyampaikan manakala belum kamu ngesti. Ngesti ya semedi. Jangan kamu mengatakan sebelum kamu tirakat. Nah ini sebagai pedoman. Nah, sekarang ngomong hasilnya pikiran gitu loh. Kira-kira blank apa enggak? Nah, kita melihat bangsa kita itu malu sekarang. Ya sama-sama santrinya, sama-sama Islamnya tarung. PWILS ya cara nuneke. Pertandingan sepak bola persahabatan kalau dulu kan pertandingan sepak bola persahabatan. Nah sekarang pertandingan sepak bola saling menghujat. Nah, hujat-hujatan kan malu begitu loh. Karena wis hilang pakemela. Untuk itu diperlukannya cara nune itu ruatan. Nah, kalau orang Jawa itu kembali pakem bedogolan pasti ada ruatan. Karena jagat itu ruwet. Maka perlu diruat begitu loh. Nah, sekarang nyaris tidak ada adanya, ya hanya dikir saja dianggapnya itu katanya dunia ini untuk kemakmurannya untuk manusia saja lah. Nanti semut marah gimana kira-kira? Ya enggak, semut saja sekarang itu banyak yang tersinggung dengan manusia. Ya kan? Ada semut, ada keyingking tahu yang di laut, ikan yang di laut gitu loh. 1 bulan, 1 tahun sekali bulan surah kita ngelarung. Ketika ada yang larung itu kan makanannya keyingking, ikan-ikan laut ya. Wah nanti ada itu sirik, mupatir, kayak ngerti-ngerti gitu loh ya. Terus nah, ketika kejingking ini nyujulah ikan pada nyari sapi sendiri ke daratan, kira-kira seperti apa? Ya. Rampung gunung kan? Nah, rampung gunung begitulah kurang lebih yang karena kufurnya atau cara murtad lah. Jawa murtad, Indonesia murtad kakek banget sekarang. Bisa paham ya? Paham. Pak Mane, mohon maaf ya kalau saya mengatakan Kiai Kewarat nanti itu ya artinya begini. Gulet pangan nang Indonesia, darah Indonesia, nginum nang Indonesia, kotone dangkik sing dipuji-puji bahasa Arab umpamanya gitu loh ya. Artinya kan harus berimbang gitu loh. Jadi antara sadat, adat ini mesti berdampingan kata guru saya begitu dulu loh. Lah sekarang enggak sadat tok gitu ibaratnya agamanya tok. Ya pincang lah. Kayak saya cara kasarnya golek rokok bangel. Kudu akal-akal kepriwe ya. Apa gitu loh. Ya sekarang saya punya niat ngingu sapi kan
nggak apa yang namanya orang seperti saya cekelannya hanya ngesti. Aku udah diurusannya umat asine, kebutuhanku diurusin nang umat gitu loh. Nggih. Nah sekarang enggak, kalau orang seperti saya, orang di umat, siapa yang ngurusi? Teka-teka wong sengsara kabeh siji, loro, telu, 4, 5, 6 deh. 6 ya sekarang ya. Nggih. Wah, anu aja teka-teka. Laras. Iya, 3 wes dina selawuhan bae nih. Berapa itu? 150, 150 sehari. Nggih. Ya kan? Nggih. Lah saya nggak punya umat gitu. Kalau saya nanti circular dianggapnya ya, Nggih. ya kan peminta-minta gitu loh. Nah, tapi kalau yang hanya seperti itu, pondok sudah bagus dibongkar ganti yang baru katanya ini rawan gitu loh. Ya kan repot. Lah ini saya bukan mencerat tapi seimbangkanlah, sekali lagi seimbangkanlah antara adat dan syahadat. Saya rasa demikian Mas Budi. Nggih, matur nembah nuwun Mbah, rusukane Mbah. Semoga bisa menyadarkan kita sebagai bangsa Nusantara, terutama juga diri saya sendiri Mbah. Matur nembah nuwun Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.